mendoakan semoga gitu. Dan tentu doa Nabi ini mustajab hukum asalnya. Jadi terserah mau berita kek, mau dia permohonan, yang jelas orang Yahudi Nasrani itu pasti terlaknat. Jadi kalau misalnya laknatullah, ini berita, berarti Allah telah melaknat, berarti sudah dilaknat. Atau kalau maknanya laknatullah, yakni semoga Allah melaknat, ini juga tidak masalah, pasti berarti dilaknat karena doa Nabi mustajab hukum asalnya. Jelas ya, ya? Nah, Nabi melaknat, laknatullah, kata Nabi semoga Allah melaknat, atau Allah telah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka Nabi melarang hal itu fi akhiri hayatihi, di akhir hayat beliau. Summa innahu la'ana, kemudian bahwasanya beliau itu la'ana, melaknat, wa huwa fi siyaq, beliau melaknat itu, melaknat Yahudi Nasrani seperti itu, perbuatan karena menjadikan kubur tempat ibadah, fi siyaqi man fa'alahu. Nabi melaknat itu fi siyaq, dalam keadaan siyaq, yakni keadaan sakaratul maut, mau sakaratul maut, yakni. Jadi siyaq, yakni fi siyaq ay siyaqil maut, yakni man fa'alahu, kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Wassalatu indaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengerjakan salat di sisi kubur atau di sekitar kuburan. Dulu sudah kita bahas ya, yang namanya kuburan yang dilarang kita salat di situ adalah setiap di tempat yang disediakan untuk ngubur orang, walaupun di situ baru satu kubur. Misalnya ada kuburan 1 hektar luasnya, dikubur baru cuma satu di situ, maka tanah yang seluas 1 hektar tersebut itu fahukmuhu hukmuha, maka hukumnya adalah hukum kubur. Ya enggak boleh juga sholat di tanah tersebut walaupun jauh dari kuburannya. Mungkin ada kuburan yaitu dari 1 hektar, berarti walaupun jarak ke kubur itu 1000 meter jauh. Atau mungkin bisa jadi ada tanah kuburan luasnya 1 kilo per 1 kilometer. Masya Allah, jauh. Di situ sudah ada kuburan satu. Maka kita tidak boleh sholat di sekitar wilayah yang totalnya berkilo-kilometer tersebut, karena dihukumi tanah itu tanah apa? Kuburan. Maka kalau ada masjid menghadap kubur itu enggak masalah, yang penting bukan tanah kuburan. Coba masjid di sampingnya kuburan, enggak masalah. Seperti Nabi Muhammad SAW di kuburan Baqi itu kan depan masjid atau sebelah masjid. Jadi kuburan di samping masjid boleh, di hadapan masjid boleh kuburan, asal bukan tanah masjid. Dan boleh itu tentu dibatasi nanti dengan tembok atau dibatasi dengan tempat lalu lalang antara masjid dan tanah kuburan tersebut. Yang tidak boleh itu mengubur orang di tanah masjid, atau yang tidak boleh itu membangun masjid di tanah kuburan. Nah kan ulak-wali macam. Tidak boleh ngubur orang di tanah masjid, tidak boleh sholat atau membangun masjid di tanah kuburan. Jelas ya? Wassalatu indaha min dzalik wa illam yubna masjidun. Tidak boleh sholat di situ walaupun tidak dibangun masjid tempat sholat di kuburan tersebut. Wa huwa ma'na qaulihi, dan itulah makna dari perkataannya, yakni ucapan siapa yang di sini sebenarnya? Sebenarnya ucapan Aisyah, ya. Khasya an yutakhadha masjidan, dikhawatirkan nanti. Jadi kenapa Nabi Muhammad dikuburkan di tempat meninggalnya? Jadi sebabnya 2. Yang pertama karena memang demikian para nabi dan rasul, kalau di mana dia meninggal di situ dia dikuburkan. Yang kedua juga agar tidak, atau dikhawatirkan, kata Aisyah di sini, dikhawatirkan an yutakhadha masjidan, dibuat sebagai tempat ibadah. Taib. Fa inna sahabata, karena bahwasanya para sahabat lam yakunu, tidak melakukan, liyabnu, membangun masjid, haula qabrihi, liyabnu, membangun, haula, di sekitar qabrihi, kuburnya Nabi, masjidan. Ya kan jemaah? Para sahabat kan enggak membangun masjid di sekitar kubur Nabi, karena masjid sudah ada duluan. Yang bangun Masjid Nabawi siapa? Ya Nabi Muhammad.
Maka tidak benar kalau Nabi Muhammad misalnya para jamaah sekalian membangun masjid di kuburannya beliau, tidak, karena Nabi Muhammad membangun masjid duluan di saat beliau masih hidup. Para sahabat juga ketika membangun masjid, memperluas masjid, tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Wa kullu mawdi'in, maka setiap tempat yang qusidatis salatu fihi, yang dimaksudkan untuknya mengerjakan salat di situ, maka faqad ittakhadha masjidan, maka berarti dia telah menjadikan dia sebagai masjid. Jadi para ikhwan, kalau sebuah tempatnya ikhwan ya, sebuah tempat yang kita maksudkan tempat ini untuk salat berjamaah, untuk salat di situ, maka itu masjid walaupun tidak ada bangunannya. Misalnya ada sebuah tanah mau dibangun masjid, ya jemaah, mau dibangun masjid, tanah itu dijadikan, atau bukan enggak mau dibangun masjid, tanah itu mungkin tanah wakaf, lalu dijadikan tempat sholat di situ. Sholat di situ, enggak ada bangunannya, enggak ada temboknya, tapi tanah sholat di situ. Maka itu masjid bukan namanya masjid dengan makna khusus, yaitu tempat sholat berjamaah 5 kali sehari semalam bagi kaum muslimin. Jadi tidak harus ada bangunan masjid itu, yang penting setiap tempat yang dimaksudkan untuk sholat di situ, maka berarti dia telah menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat, yaitu tempat yang dimaksud dengan masjid. Itu kawan. Bal kullu mawdin yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan setiap tempat yang digunakan tempat salat maka itu disebut masjid. Sebagaimana Nabi, tapi maksud masjid di sini adalah tempat sujud ya. Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi, di antara kekhususan aku sebagai nabi dibanding nabi lain adalah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Nah, sebenarnya ini beda maknanya. Jadi masjid itu dalam istilah ada 3 macam makna masjid. Yang pertama, makanul ibadah sawa'un lil kufar aw lil muslim. Masjid adalah tempat ibadah, baik untuk orang kafir atau orang Islam, disebut masjid dengan makna yang umum. Makanya Nabi menyebut bahwa orang Yahudi, orang Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa ikhwan? Masjid. Gimana maksudnya Yahudi menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid? Jadi mana ya, makanun lil ibadah, tempat-tempat beribadah. Jadi kalau secara makna umum gereja itu ya masjid, yani tempat ibadah orang kafir, masjid tempat ibadah maknanya. Yang kedua, masjid itu dengan makna tempat sujud, maka semua bumi Allah masjid, yani tempat sujud. Tapi bukan makna yang ketiga, masjid dengan makna khusus atau lebih khusus. Apa itu? Tempat yang dikhususkan untuk sholat kaum muslimin sehari semalam 5 kali. Sehari semalam 5 kali. Jadi walaupun nggak ada bangunannya tuh, di situ antum sholat tahiyatul masjid. Walaupun nggak ada bangunannya. Tapi kalau cuma antum sholat di kebun, di tanah lapang, nggak perlu ikhwan tahiyatul masjid, karena dia bukan masjid dengan makna yang lebih khusus, tempat ibadah sholat 5 waktu, bukan. Yang di situ nggak boleh jual beli itu, walaupun nggak ada bangunannya, tapi sudah disepakati oleh manusia itu adalah tempat untuk sholat 5 waktu. Masjid. Ya tentu harus ada batasannya kan jemaah ya, ada batasannya. Baik. Hada yang di atas tadi min kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ini dinukil oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dinukil ini perkataan Syekhul Islam, yuwaddihu bihi, untuk memperjelas ya dengan perkataan beliau ini, ma tadullu alaihi lahaditsu, apa yang ditunjukkan atasnya oleh hadis-hadis as-sabiqatu yang telah berlalu fil bab dalam masalah ini. Ini dalam masalah haramnya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Taib. Tawdihu kalam Ibn Taimiyah, yani penjelasan kalam Ibn Taimiyah. Faqauluhu, maka perkataan beliau Ibn Taimiyah, yani faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Yani Nabi telah melarang
untuk menjadikan kubur sebagai tempat ibadah tersebut di akhir hayatnya. Ini di mana para ikhwan? Kama fi hadisi Jundub, seperti di dalam hadis Jundub yang telah berlalu kita baca. Adapun wa qawlihi, dan perkataan Ibnu Taimiyah, summa innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu, lalu beliau itu melaknat padahal dan beliau itu melaknat wa huwa, sementara beliau fi siyaqi, dalam keadaan sakaratul maut, yaitu siapa yang dilaknat oleh Rasul? Man fa'alahu, orang yang melakukan perbuatan tersebut, yakni kama fi hadis Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah yang mengatakan tadi, laknatullah alal yahud. Adapun wa qawlihi wassalatu indaha min dzalik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Nabi melarang juga salat di kuburan atas hal itu, yakni min ittikhadhiha masajida, yani yang menjadikan dia sebagai tempat ibadah, yakni sebagai masjid, yakni tempat ibadah yang salat di situ. Wa qawli, adapun perkataannya, wa illam yubna masjidun, walaupun di situ tidak dibangun masjid, yakni as-salatu indal kubur min ittikhadhiha masajida, yakni orang yang atau salat di kuburan adalah termasuk di antara orang yang telah menjadikan masjid, telah menjadikan masjid ya, yakni kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, al-mal'uni, yang terlaknat, man fa'alahu, pelakunya, walau biduni bina'i masajid, walaupun tidak membangun masjid. Jadi jangan dipahami dilaknatnya Yahudi menjadikan kubur sebagai tempat ibadah itu tidak harus dibangun masjid dulu, tidak, walaupun sekedar sholat di situ terlaknat. Bayangkan para ikhwan. Maka orang awam nanti suka akan mengatakan begini biasanya, lu masa sholat kok dilaknat? Nah, itu ikhwan, masa sholat kok dilaknat? Wong sholat ada baca Quran, ada takbir, ada ruku, ada sujud. Kita katakan yang dilaknat bukan sholatnya, tapi caranya, tempatnya, meyakini sesuatu yang tidak ada dasar dalam agama, itu yang membuat terlaknat. Terus wa qawlihi wa huwa ma'na qawliha, dan itulah makna dari ucapannya, yakni kata-kata Aisyah, khusyya ayutakhadha masjidan, dikhawatirkan akan dijadikan masjid nantinya kuburan Nabi, kalau dikuburkan Nabi di umum, di tempat umum, di Baqi misalnya. Ay makna qauli Aisyah fi ta'lil daftin Nabi, yani maknanya makna perkataan Aisyah tentang alasan fi ta'lil dafnin Nabi, alasan dikuburkannya Nabi fi baitihi, di rumah beliau, di kamarnya Aisyah, wadami ibrazi qabrihi, dan kenapa tidak ditampakkan kuburan Nabi, yakni ditampakkan di kuburan umum, di pemakaman umum, di Baqi misalnya. Nah, itu diantara alasannya, ilat sebabnya. Baik. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah lagi, fa inna sahabata lam yakunu la yabnu atau liyabnu haula qabri masjida, karena para sahabat tidak melakukan pembangunan di sekitar kubur Nabi masjid, yakni lima alimu, karena karena sebab para sahabat tahu min tasdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, betapa kerasnya Nabi dalam masalah seperti itu, larangan, tasdid, yakni kerasnya Nabi dalam melarang, ya, wa taglidihi. Ini sama juga, keras teman, atau keras dan tegas, mana ya, keras dan tegas. Wala'ni man fa'alahu, dan karena sebab dilaknatnya siapa, orang yang melakukan itu. Jadi para sahabat paling takut. Fayakunul maqsudun nahya 'ani sholati indaha, maka makna atau maksud, tujuan dari semua itu adalah larangan mengerjakan salat di kuburan. Wa qawlihi, dan perkataan Ibnu Taimiyah, wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjidan, dan setiap tempat yang dimaksudkan agar bisa salat di tempat tersebut, maka berarti dia telah menjadikan tempat itu sebagai masjid, yakni likaunihi uidda lis-shalah wa illam tubna, yakni yang disiapkan untuk salat walaupun tidak dibangun bangunannya. Berarti ini ikhwan, bangunannya. Dan bangunan di zaman Nabi terbuat dari tanah. Bangunan di zaman kita terbuat dari apa? Terbuat dari semen misalnya, kayu misalnya. Nah, yang kita contoh kepada Nabi, kalau Nabi berbuat suatu perbuatan
Maka af'alun Nabi, perbuatan Nabi yang Nabi berbuat karena mengikuti adat kaumnya, setiap perbuatan Nabi yang Nabi melakukan karena sebab mengikuti perbuatan kaumnya, maka yang sunnah bagi kita bukan mengikuti perbuatan Nabi tersebut. Ingat ikhwan, setiap perbuatan Nabi yang Nabi lakukan karena mengikuti adat kaumnya, maka yang sunnah bagi kita bukan mengikuti perbuatan Nabi, tapi mengikuti perbuatan kaum kita. Maka jangan boleh antum mengatakan kita naik kendaraan harus unta karena ini sunnah Nabi. Lah, Nabi naik kendaraan unta, perbuatan itu karena mengikuti adat kaumnya. Maka yang sunnah bagi kita adalah naik apa? Yang sunnah bagi kita bukan naik unta, tapi naik mobil atau kendaraan atau jet, pesawat jet. Masuk unta pesawat. Ya naik yang sesuai dengan kaum kita. Jelas sama? Kalau Nabi membangun rumah mengikuti adat kaumnya dengan tanah liat, dengan tanah, maka kita tidak mengikuti Nabi membangun rumah dengan pakai tanah liat, tapi mengikuti kaum kita. Kalau Nabi memakai imamah sorban karena sebab mengikuti kaumnya, maka yang sunnah jangan ikuti Nabi pakai sorban, tapi ikut kaum kita pakai apa? Kalau nutup kepala, yang penting esensinya nutup kepala, pakai apa? Peci. Bahkan orang Saudi Arabia pun nggak ngikut Nabi, tapi ngikut masyarakat Saudi Arabia. Itu pakai kutrah atau pakai syamagh, bukan imamah. Imamah itu orang Yaman. Maka orang Yaman, orang Sudan, orang yang kepalanya diikat, dililit-lilit dengan sorban, itu mengikuti adat kebiasaan di zaman Nabi, dan itu bukan sunnah. Yang sunnah itu mengikuti adat kebiasaan kita. Jadi keliru kalau sekarang pakai sorban dililit dengan alasan sunnah mengikuti Nabi. Jadi ingat ikhwan, Masya Allah ada kaidah bagus tentang af'al, al-qawaid fi af'ali Nabi, kaidah-kaidah tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu pada ikhwan ada yang sifatnya jibilli dia. Apa itu jibilli? Yang sifatnya tabiat manusiawi. Nabi berbuat bukan karena sebagai Rasulullah, bukan, tapi Nabi berbuat karena li'annahu bashar. Nabi berbuat itu karena beliau sebagai manusia. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Maka kita mengikuti sunnah Nabi bukan zat perbuatannya, tapi caranya. Jadi bukan tidurnya yang kita ikut Nabi, tapi caranya tidur, bukan jalannya. Maka gak ada orang beribadah dengan jalan, tapi ibadah dengan apa? Cara jalannya Nabi. Kita makan bukan ngikut makannya, tapi apa? Cara makannya Nabi. Itu yang jadi ibadah. Itu yang jadi ibadah, ikhwan. Maka kalau pakaian ikut apa? Kaum kita, karena Nabi memakai pakaian mengikuti kaumnya. Jelas. Tapi perbuatan Nabi sifatnya jibilli, kita tidak mengikuti zat perbuatan Nabinya, bukan, tapi apanya? Hayatihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti caranya. Tidur ibadah bukan, ikhwan? Tidurnya bukan ibadah, tapi menjadi pahala kalau kita tidur caranya mengikuti cara Nabi. Lambung kanan seperti ini, ya jamaah, wudu dulu. Jadi bukan tidurnya. Jadi kita meneladani Nabi itu bukan dari zat perbuatannya beliau, kalau itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya jibilli. Tapi apanya yang kita ikuti? Caranya. Nabi kalau jalan itu tidak pelan seperti orang pemalas, tapi sunnahnya jalan itu adalah jalan itu agak cepat. Nabi seperti kalau jalan seperti orang kalau turun di tempat jalan di tempat yang turun gitu. Jadi tidak boleh jalan itu nampak pemalas atau nampak kibir, sombong. Contohnya nggak boleh jalan begini, ikhwan. Jalannya nggak boleh gini, karena itu bukan sunnah Nabi. Yang sunnah jalan itu adalah jalan cepat. Jalan. Tapi ojo koyo lari-lari kecil juga ya, jangan. Tapi jalan itu cepat. Tunjukkan sesuatu itu nampak semangat, ya kawan. Salat, kenapa salat kita dilarang begini, kawan? Kata Nabi, "Idza sajadta farfa' mirfaqaika." Kalau kau sujud, angkat sikutmu begini. Kalau kau sujud, kata Nabi. Fala yabsut imbisatal qalb, jangan menghamparkan seperti anjing menghamparkan lengannya seperti ini. Nah, hikmahnya kata ulama, sujud begini nih, lengannya dihamparkan begini. Itu yang terhikmahnya, selain seperti binatang itu anjing, juga hikmahnya tidak menunjukkan orang yang malas.
Coba sujud pelaya-pelaya. Allah Akbar. Ini apalagi ibu-ibu tuh, karena alasannya ibu-ibu harus nutup dadanya. Enggak. Laki perempuan hukum asalnya sama. Jadi ibu-ibu tetap sholat begini. Tapi kalau sholat sendiri ya, kalau sholatnya berjamaah, yo ojo ngene-ngene nemen, yo sebelah lah, kesikut nanti. Ya cuman tetap diangkat, tapi enggak sampai ngene. Tapi kalau sholat sendiri, ya bebas di rumah, begini sholat. Jadi sampai kelihatan ketiak itu dari belakang kelihatan. Baik. Mana tadi? Wa qawlihi bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan ay wa illam yuqsad bidzalika bi khususihi. Setiap tempat yang dijadikan salat di situ dinamakan masjid, yakni wa illam yuqsad, yakni walaupun tidak dia khusus bidzalika bi khususi, tidak dimaksudkan khusus untuk salat, bal uqi'at fihi salatu 'aradan, bahkan hanya sekedar salat kebetulan di situ, aradon, ya, karena apa? Ya kebetulan, lama hana waktuha fi, karena sebab datang waktu salat di situ, maka berarti telah menjadikan tempat itu sebagai tempat salat. Wa qawlihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Ini perkataan Ibnu Taimiyah, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, arada bi istidlalu lil jumlati allati qablahu. Itu Ibnu Taimiyah menginginkan dengan itu berdalil terhadap kalimat yang ada sebelumnya. Haitsu sama sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-ardh masjidan, sebagaimana atau di mana Nabi menjadikan dalam hadis ini, menjadikan apa? Bumi sebagai tempat sujud, tajuju salatu fi kulli buq'ah, yakni boleh salat dimanapun, illa mastasnahu dalil, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Apa di antara salat yang dilarang oleh dalil? Salat di tempat kotor, salat di tempat najis, salat di tempat buang hajat, salat di tempat-tempat sampah, tentu ya, salat di kuburan. Ya, kullul ardi masjidun ilal hamal wa maqbarah. Seluruh bumi Allah tempat sujud kecuali dua, hammam, ya, tempat mandi, dan kuburan. Baik. Kita tambah satu hadis, ya. Wali Ahmad bisanadin jayyidin, dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, an Ibnu Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an, yang diriwayatkan secara rafa', marfu'. Marfu' itu ada dua macam para ikhwan. Marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, yakni terangkat sampai kepada Nabi. Dan marfu' dalam ilmu hadis ada dua, ada marfu' hakiki, ada marfu' hukman. Marfu' hakiki yakni secara jelas Nabi bersabda, secara jelas Nabi berbuat, itu marfu' hakiki. Adapun marfu' hukman itu adalah bukan langsung kepada Nabi, tapi secara hukum dihukumi seolah Nabi yang bicara. Contoh dengan perkataan sahabat, misalnya umirna, kami diperintah. Ini yang ngomongkan sahabat. Tapi ketika ada kata-kata umirna, berarti yang memerintahkan adalah Nabi. Atau perkataan sahabat fi ahdin Nabi, di zaman Nabi, ya berarti perkataan sahabat ini dirofakkan kepada Nabi, ya, disandarkan kepada Nabi, karena perkataan sahabat fi zamanin Nabi misalnya. Atau ada perkataan sahabat misalnya minas sunnah, di antara sunnah adalah, seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, minas sunnah, di antara sunnah adalah apa? Berangkat ke sholat Idul Fitri Idul Adha itu berbeda jalan, berangkat dengan jalannya kembali. Ucapan Ali minas sunnah ini marfu' hukman namanya. Jelas, ya? Marfu'an. Inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara seburuk-buruk makhluk, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un, itu orang yang mendapati hari kiamat saat dia masih hidup. Karena orang yang beriman, walaupun iman seberat biji zarah pun, akan meninggal ketika terjadi kiamat, atau ketika akan terjadi kiamat Allah wafatkan. Allah kirimkan angin yang lebih lembut dari, yakni angin yang sangat lembut datang dari negeri Yaman. Yang angin itu akan mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Lalu kiamat terjadi kepada orang yang sudah tidak memiliki iman lagi sama sekali.
Maka orang seburuk-buruk makhluk itu, siapapun yang mendapati kiamat saat masih hidup, berarti itu orang yang paling buruk, karena dia orang kafir. Waliyadzubillah. Lalu yang kedua, siapa yang buruk? Orang yang paling buruk, walladzina yattakhidunal qubura masajida. Itu orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ya. Taib. Ya, kita cukup sini dulu, nanti insyaallah kita baca penjelasannya. Baik, kita baca beberapa pertanyaan dari para ummahat. Baik, Afwan Ustaz izin bertanya di luar tema setelah beliau mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang mertua menyembunyikan dan mendukung mantan mantan atau mantan ya? Mantan suami untuk tidak bertemu dan tidak menafkahi anak kandungnya. Lalu apa yang harus Anda lakukan agar anak-anak tidak kehilangan kasih sayang, tidak kehilangan perhatian juga dan nafkahnya dari ayahnya? Sedangkan anak sudah berusaha untuk menghukumi mantan ini kan berarti sudah cerai ya, lewat telepon namun tidak direspon. Jazakumullah khairan. Taib, yang pertama, siapa yang berhak atau yang berkewajiban menafkahi anak-anak ketika suami istri bercerai? Maka jawabannya ya ayahnya tetap memberikan kewajiban untuk memberi nafkah. Adapun istrinya tidak ada kewajiban memberikan nafkah selama cerainya sudah habis masa iddahnya. Jadi tolong diperhatikan, istri itu kalau dicerai itu ada masa iddahnya. Satu saja yang tidak ada masa iddah kalau dicerai ketika suami istri belum jima, yakni mungkin pengantin baru cerai, belum jima, maka di situ tidak ada iddah. Tapi semua perpisahan suami istri itu ada iddahnya, termasuk perceraian. Dan misalnya yang dicerainya sudah tidak lagi haid, bagaimana itu? Maka 3 bulan, bukan hitung haidnya karena sudah enggak haid, menopause misalnya, maka 3 bulan. Yang masih haid maka menghitung 3 kali haid, 3 kali bersih. Nah, selama istri dalam masa iddah itu tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Suami istri harus tetap bersatu satu rumah karena dia masih posisi istrinya, sah istrinya, sehingga harus melayani, memberikan makan, apa segala macam kehidupan rumah tangga dijalankan. Hanya kalau sedang masa iddah gitu, kalau mau rujuk itu cukup dengan 2 hal. Satu dengan ucapan, yang kedua dengan jima. Jadi kalau jima maknanya rujuk berarti. Nah, selama masa iddah istri itu berhak mendapat nafkah. Bahkan kalau meninggal dunia suaminya, maka istri yang sudah dicerai tapi masih dalam masa iddah itu berhak mendapat warisan. Adapun kalau sudah masa iddahnya habis, maka ini namanya bain sugro. Jadi harus dipisah suami istri tersebut, nggak boleh lagi berduaan. Dan talak yang masih 2 kali ini namanya talak raj'i. Talak raj'i. Talak rujuk itu kalau masih belum habis masa iddah, rujuknya langsung. Ya. Tapi kalau sudah habis masa iddah, rujuk boleh tapi harus akad nikah baru. Adapun talak yang sudah tidak boleh balik adalah talak yang sudah 3 kali kejadian. Ya. Dan talak 3 itu sudah tidak boleh balik selama-lamanya, kecuali si istri nikah lagi dengan cara wajar kepada laki-laki lain, lalu laki-lakinya meninggal atau cerai, baru boleh nikah lagi kembali ke suami lama. Ya. Taib. Nah, sekarang kewajiban beri nafkah adalah ketika sudah habis masa iddah, ya, maka wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Terus bagaimana ketika suami tidak bertanggung jawab dan sudah menghubungi dan semisalnya, lalu orang mertuanya mungkin ya menghalang-halangi, maka ini dosa bagi mertuanya kalau menghalangi, karena itu adalah termasuk bentuk menghalangi kebaikan, bahkan menghalangi kewajiban. Berarti ta'awun dalam dosa, hukumnya haram. Suami juga alasan tidak beri nafkah kalau memang karena melalaikan, ya,
maka haram. Kecuali kalau memang tidak mampu, maka walaupun tidak mampu harus berusaha. Karena itu kewajiban dia walaupun sudah cerai. Anak tetap tidak ada bekas anak. Ya. Bekas istri ada dan tidak ada bekas mertua. Bekas istri ada tapi bekas anak, bekas mertua tidak ada. Maka tentu berdosa dan semoga Allah memberikan hidayah. Ya. Lalu bagaimana istri sekarang? Ya istri mau tidak mau untuk dibantu oleh kerabat-kerabatnya, ya. Atau boleh kalau ada sang istri untuk biayai anak atau menafkahi anaknya, minta kepada badan-badan zakat, ya, yayasan-yayasan yang mengelola zakat itu dibolehkan. Baik, berikutnya Ustadz, bagaimana hukum pernyataan jangan benci pelaku maksiat, benci perbuatannya saja. Ya, perkataan ini bisa benar. Jadi jangan benci pelaku maksiat yang dia adalah seorang muslim, mukmin. Yani cintai dia sebagai muslimnya, tapi benci perbuatannya, maksiatnya. Inilah bentuk wala dan bara. Kalau kepada orang kafir harus bara murni, kepada orang beriman yang taat harus wala murni. Kalau kepada muslim yang pelaku maksiat harus ada wala dan harus ada bara. Walanya karena muslimnya, baroknya karena maksiatnya. Gitu. Jadi perkataan ini bisa benar, ya, kalau maknanya demikian. Semisal pembunuh jangan benci pelakunya tapi benci perbuatan pembunuhnya. Nah, seperti itu. Jadi cintai pembunuh itu karena keislamannya, tapi benci karena perbuatan membunuhnya, maksiatnya, itu harus benci karena kemaksiatannya. Nah, waduh, ini pakai petelot, tak ketok ini. Bagaimana hukumnya menerima hadiah setelah ikut suatu perlombaan? Olimpiade bagi anak sekolah, baik hadiah berupa uang atau dalam bentuk barang atau dalam bentuk umroh, termasuk anak sekolah sebelum ikut olimpiade, baik atau olimpiade matematik, sains atau olimpiade matematika sekolahnya. Tapi jadi gini intinya, perlombaan itu ada 3 macam. Yang pertama perlombaan yang haram, baik bertaruh atau tidak bertaruh, yaitu tinju, catur dan semisalnya yang diharamkan oleh syariat. Baik taruhan atau tidak haram. Yang kedua perlombaan yang boleh pakai taruhan. Ini khusus hanya perlombaan yang sifatnya keterampilan jihad, seperti balap kuda, keterampilan senjata dan semisalnya yang digunakan untuk alat-alat keterampilan dalam rangka berjihad. Yang ketiga, boleh kalau tanpa hadiah, namun tidak boleh kalau pakai boleh kalau tanpa taruhan, namun tidak boleh kalau pakai taruhan. Itu setiap perlombaan selain yang disebutkan tadi, olahraga, sains dan semisal. Kalau taruhan nggak boleh. Jelas ya? Ada yang boleh taruhan apa tadi? Termasuk dalam hal ilmu agama, kan itu bagian bagian daripada jihad, sebagian begitu. Jadi perlombaan-perlombaan yang pakai taruhan, contohnya kita mau berlomba harus membayar uang pendaftaran. Yang pendaftaran itu mahal, sehingga sesuai dengan hadiah yang akan didapatkan, maka ini judi, nggak boleh. Tapi kalau bayar uang pendaftaran, yang mana uang pendaftarannya murah, misalnya pendaftarannya 2.000, udah dapat kue, nasi bungkus, udah dapat topi, kacamata, dapat pula snack yang lain. Pendaftaran cuma berapa? 2.000. Lah beli snack aja nggak cukup.
Nah ini boleh, anggap itu gratis berarti. Tapi Ustaz pendaftaran 20.000 tapi kan dapat semuanya yang mencukupi itu semua ya nggak masalah, karena itu hanya sekedar hanya persyaratan yang sifatnya mubah. Ada pun kalau daftarnya 1 juta dari 100 orang lalu dapat sepeda motor, judi itu berarti. Jelas ya. Nah sekarang apa hukum dapat hadiah bukan dari perlombaan kita, hadiah bukan dari taruhan, hadiah dari sponsor, dari negara, dari itu halal. Halal karena itu hadiah, pemberian, tanda surprise, terima kasih atau apa. Bahkan layak dapat hadiah sebagai anak bangsa yang mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Bahkan layak negara memberikan yang lebih. Wabil khusus layak negara memberikan hadiah yang besar, mungkin rumah, ya, dikasih mobil bersama rumahnya bagi yang juara 1 lomba hafal Quran di dunia. Itu tambah bagus itu. Jangan kalau lomba hafal Quran hadiahnya sarung cap mangga, tapi giliran lomba nyanyi hadiahnya mobil ya kawan. Hadiahnya umroh, ini keliru. Terus tadi lihat dulu lombanya. Kalau lombanya nyanyi maka haram. Kalau lombanya nyanyi maka perlombaan yang haram. Ya, wallahu taala. Intinya boleh. Kalau lombanya itu memperingati peringatan hari-hari. Iya. Baik, masalah lombanya sendiri kan boleh. Hanya dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati hari. Jadi yang salah itu peringatannya, lalu perlombaannya tidak merubah hukum. Jadi masalah perlombaannya, hadiahnya maksudnya, yang namanya berlomba hadiah itu tetap hadiah sponsor tetap adalah halal. Cuman yang dilarang nanti apa? Merayakannya. Jatuhlah kepada itu. Cuman ya harus yang waras ya perlombaan. Ada perlombaan lomba masukkan apa itu? Lomba apa cuma ibu-ibu lomba menjilat pisang. Nauzubillah. Apa maksud itu? Haram, tidak boleh seperti itu. Atau lomba-lomba yang ada unsur-unsur keharaman yang lain ya, itu tidak boleh. Tapi lomba-lomba yang biasa, yang mubah boleh. Bahkan untuk lomba keterampilan maka dibolehkan. Baik. Cukup ya ini insyaallah ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.